Pemirsa, menuju informasi selanjutnya, peristiwa penembakan tragis kabarnya terjadi di depan tempat hiburan malam Crown, Jalan Imam Bonjol, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu dini hari dan diduga kuat merupakan aksi pembunuhan berencana. Insiden ini menewaskan Dedi Indrajit Putra dan juga melibatkan sedikitnya 10 orang pelaku dengan perannya yang berbeda-beda. Berdasarkan dokumen perkara, terdakwa Aulia Rahim alias Rohim alias Kohim bin Hanafi disebut sebagai otak operasi. Rohim diduga yang memimpin operasi dengan mengatur strategi dan juga membagi tugas kepada rekannya, mulai dari pemantauan target, eksekusi lapangan, hingga upaya penghilangan barang bukti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim, rekan Gregorius Agung Salmon. Silakan laporannya. Baik, rekan Nurma dan Tribuners, kami sampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada 4 Mei 2025 lalu ya. Itu. Dan saat ini sedang berlangsung proses persidangan di Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Dan setelah berlangsung proses persidangan ini, beberapa fakta mengungkapkan terkait dengan kejadian yang terjadi pada bulan Mei lalu itu. Yang mana berdasarkan dokumen perkara nomor 717 PIT B garing 2025 garing PN Samarinda, seorang terdakwa bernama Aulia Rahim yang merupakan aktor utama atau dalang di balik semua kejadian tersebut. Yang mana ia bertugas untuk mengatur, mengkoordinir, dan bagaimana mengeksekusi di lapangan terkait sasaran daripada rencana yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Dan ia juga sebagai otak untuk menyembunyikan barang-barang bukti, baik barang bukti yang dimiliki oleh seseorang terdakwa bernama Ijul selaku eksekutor di lapangan untuk mengeksekusi Dedi Indrajit Putra ini. Dia juga memerintahkan seorang bernama terdakwa yaitu eh, Rahim kalau tidak salah, memerintahkan untuk menyembunyikan senjata api ya. Dan setelah kita mempelajari terkait dengan kejadian tersebut dan berdasarkan dokumen perkara, bahwa ternyata senjata yang digunakan oleh Ijul pada saat kejadian itu dibeli dari seorang ex anggota Brimob eh, Polda Kalimantan Timur yang ada di Samarinda seberang kota Samarinda, yang mana Rahim membeli senjata tersebut pada tahun 2022 dengan harga sebesar 15 juta. Dan senjata itu pun langsung dia serahkan kepada eksekutor utama yaitu Ijul untuk melakukan eksekusi pada tanggal 4 Mei 2025 yang menewaskan Indrajit Putra tersebut. Dan kemudian setelah kita melakukan konfirmasi kepada Kapolresta Samarinda bahwa memang benar senjata atau senpi yang digunakan oleh terdakwa Ijul ini benar dimiliki oleh anggota Brimob yang pada saat itu masih bertugas, dan saat ini anggota Brimob itu berinisial D sudah diberhentikan dari satuan Brimob secara tidak hormat. Dan saat ini kami sampaikan bahwa proses persidangan terkait dengan kasus penembakan ini masih terus berlangsung. Dan kemarin pada tanggal 12 November, sidang terkait dengan sidang berkaitan dengan saksi ahli dari dokter forensik. Dan saat ini akan masih berlangsung nanti pada tanggal 19 mendatang terkait dengan keterangan terdakwa. Mungkin demikian, Nurma, kami kembalikan ke studio. Tembus dua tidak dan persyaratan itu. Oke, sedikit lagi ahli. Ada 4 perkiraan ahli, ada 4 peluru yang bersarang di korban, 2 tembus 2 tidak. Saya fokus 1 di trakea leher ahli
ahli. Tracheal leher ini kan katanya ada ini apakah tembusan atau memang fokus dikenakan di bagian leher atau cuma tembus dari luka dada terus menembus ke atas khusus di poin masih utuh, ada gumpalan darah atau darah dengan adanya suction, disedot mungkin masih bisa tertolong, tapi memang ini trakeanya juga hancur saat itu saat diperiksa. Jadi saudara ahli tidak bisa memastikan ada perbedaan hasil kalau luka analisisa dan luka analisisa mungkin. Saya tidak berani karena bukan keahlian saya dalam hal tersebut. Yang mengatakan tempel memang menempel dengan karakteristiknya. Tembus, dua tidak dengan besaran oke. Sedikit lagi ahli. Ada 4 perkiraan ahli ada 4 peluru yang bersarang di korban, 2 tembus 2 tidak. Saya fokus 1 di tracheal leher ahli. Tracheal leher ini kan katanya ada ini apakah tembusan atau memang fokus dikenakan di bagian leher atau cuma tembus dari luka dada terus menembus ke atas khusus di poin masih utuh, ada gumpalan darah atau darah dengan adanya suction, disedot mungkin masih bisa tertolong, tapi memang ini trakeanya juga hancur saat itu saat diperiksa. Jadi saudara ahli tidak bisa memastikan ada perbedaan hasil kalau luka analisisa dan luka analisisa mungkin. Saya tidak berani karena bukan keahlian saya dalam hal tersebut. Yang mengatakan tempel memang menempel dengan karakteristiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.